Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis usaha beserta prospek kerjanya. Jenis usaha yang pertama yaitu produksi kerupuk, di mana kerupuk sangat digandrungi banyak orang sehingga kebutuhan kerupuk sangat besar di tengah masyarakat. Tingginya peminat kerupuk membuat peluang bisnis kerupuk ini sangat menguntungkan. Peluang dalam bisnis kerupuk dapat dikatakan menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Bisnis kerupuk yang telah ada sejak dulu hingga saat ini masih saja berkembang dengan pesat. Tidak ada kata matinya untuk gambaran bisnis kerupuk yang terus-menerus semakin cerah. Kebutuhan kerupuk yang besar membuat menjalankan bisnis kerupuk menjadi salah satu pilihan yang menarik. Berikut merupakan kelebihan dari bisnis kerupuk yang antara lain Berikut ini merupakan kelebihan dari bisnis kerupuk. Kerupuk menjadi produk andalan dan selalu laris manis di pasaran karena banyak yang menyukai. Hal ini menjadi kelebihan dari bisnis kerupuk. Target pasar yang mudah didapatkan dan harga jual kerupuk yang sangat terjangkau bagi siapapun yang ingin membelinya. Bisnis kerupuk ini juga tidak membutuhkan cara dan pengolahan yang terlalu rumit. Modal usaha yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnis kerupuk ini adalah cuaca dan juga bahan-bahannya. Apabila bahannya jelek, maka produksi kerupuk ini tidak dapat menghasilkan kualitas kerupuk yang baik. Dan apabila cuaca itu mendung, produksi kerupuk ini membutuhkan waktu yang lama untuk proses penjemuran. Untuk jenis usaha yang kedua yaitu pembuatan jajanan pasar atau jajanan tradisional, di mana jajanan pasar ini atau jajanan tradisional memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat karena ciri khas yang dimiliki oleh camilan ini, sehingga menjadikan prospek kerja yang sangat menguntungkan di tengah masyarakat. Dengan modal awal sekitar Rp900.000, kita dapat meraup keuntungan sekitar 2,5 juta. Keuntungan dari produksi ini adalah banyaknya permintaan dari konsumen akan jajanan pasar atau jajanan tradisional ini. Kelebihan dari produksi ini adalah waktu yang dibutuhkan efisien sekali. Alat dan bahannya mudah dicari. Namun, kelemahan dari produksi ini adalah camilan ini hanya bertahan sekitar 2-3 harian saja. Untuk pemasarannya sendiri itu dipasarkan di pasar-pasar terdekat dan juga dititipkan di warung-warung. Usaha yang ketiga yaitu budidaya ikan hias, di mana untuk menyalurkan hobi memelihara ikan hias juga mendatangkan peluang yang sangat menguntungkan jika Anda memang terampil dalam merawat dan memasarkan ikan hias. Harga jual ikan hias yang terbilang tinggi membuat bisnis ini sangat diminati oleh masyarakat untuk mengisi waktu-waktu yang kosong. Keuntungan dari usaha ini adalah Anda dapat melakukan bisnis dan hobi secara bersamaan, lalu tidak membutuhkan media atau area yang besar, kemudian mudah dibesarkan. Selanjutnya itu tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang kelima adalah Anda secara tidak langsung terlibat dalam pelestarian populasi ikan. Yang keenam, permintaan ikan hias yang sangat tinggi. Kekurangannya adalah antara lain, yang pertama, ukuran ikan yang dapat dipelihara terbatas. Kedua, proses perawatannya lebih rumit. Ketiga, harga pembuatannya lebih mahal. Keempat, memiliki resiko rusak yang lebih besar. Yang kelima, pergerakan ikan yang terbatas, dan lain-lainnya.
Usaha selanjutnya itu usaha laundry kiloan, di mana prospek bisnis laundry ini tidak akan ada matinya, sehingga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan terutama di kota-kota besar. Padatnya aktivitas masyarakat perkotaan hingga perkembangan industri fashion menuntut setiap orang untuk tampil bersih dan rapi, ikut mendorong potensi bisnis cuci pakaian ini. Di bisnis ini antara lain modal awal membuka usaha laundry relatif kecil, 2 cocok sebagai usaha sampingan, ketiga mudah dijalankan, keempat cara promosi laundry sederhana, 5 termasuk jenis usaha yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, yang keenam usaha ini bertahan lama, 7 persentase keuntungan lumayan besar, 8 beban gaji karyawan kecil, 9 resikonya kecil. Namun, terdapat kelemahan dalam usaha laundry ini. Yang pertama adalah mudah ditiru sehingga banyak pesaing. Kedua, hambatan cuaca. Yang ketiga, sulit berkembang. Yang keempat, perputaran uang lambat. Yang kelima, masalah saat listrik mati dan air mati. Yang keenam, resiko komplain pelanggan. Selanjutnya yaitu usaha tanam padi, di mana usaha ini sangat diminati oleh petani di Indonesia karena padi merupakan komoditi pangan yang sangat dibutuhkan di Indonesia, disebabkan oleh padi merupakan makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Kelebihan dari usaha tanam padi antara lain bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila pekerjaannya adalah bertani. Bagi yang memiliki sawah sendiri bisa menanam padi yang akan menghasilkan beras dan tak perlu beli beras ke pasar, serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Namun kerugiannya adalah sistem pengairannya harus teratur. Apabila tidak teratur, maka pertumbuhan tanaman padi di sawah itu akan terhambat. Jika terkena angin kencang atau badai, kemungkinan semua tanaman yang ada di sawah akan rusak. Jika kemarau panjang, semua tanaman sawah akan menjadi layu. Adanya hama dan bakteri yang menghambat pertumbuhan dari padi tersebut. Selanjutnya itu depot air minum, di mana air minum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang utama karena harus selalu terpenuhi. Namun sayangnya tidak semua air yang tersedia bisa menjadi bersih, higienis, serta memenuhi persyaratan untuk diminum. Maka tidak heran jika banyak masyarakat yang menggunakan air galon atau air kemasan untuk memenuhi air minum mereka sehari-hari. Selain itu, alasan kepraktisan. Namun jika harus membeli air galon, tentunya harganya cukup mahal, sehingga tidak sedikit yang kemudian membeli air isi ulang. Kondisi ini tentunya menjadi peluang yang prospektif bagi usaha depot air minum. Keunggulan dari bisnis ini adalah bukan bisnis musiman. Yang kedua adalah keuntungan yang menjanjikan. Ketiga, tidak butuh keahlian khusus. Yang keempat, bisa dijalankan bersama dengan usaha jualan yang lain di satu tempat. Yang kelima, tidak membutuhkan tempat yang luas. Namun bisnis ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah modalnya lumayan besar, yaitu sekitar 45 juta. Modal sejumlah ini dibutuhkan untuk usaha dengan sistem untuk penyediaan alatnya yang digunakan. Yang kedua adalah konsumen sangat peka dengan kualitas air minum isi ulang. Nah, itu pelaku usaha ini membutuhkan kepercayaan dari konsumen atas air isi ulangnya. Ini usaha yang selanjutnya itu usaha ayam potong atau usaha ayam pedaging,
di mana bisnis ayam potong ini dinilai menjanjikan oleh banyak pelaku usaha karena dapat menghasilkan ayam yang sangat diminati di pasaran. Selama ini, daging ayam merupakan jenis daging hewan ternak yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan daging-daging yang lainnya. Karena daging ayam relatif lebih mudah didapatkan di pasaran, lebih mudah diolah, dan harganya juga lebih murah dibandingkan dengan daging yang lain. Dengan tingginya kebutuhan daging ayam di pasaran, usaha ternak ayam daging akan menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Jika dikelola dengan baik, peluang usaha ini dijadikan sumber penghasilan utama untuk jangka waktu yang panjang. Adapun kelebihan dari bisnis ayam potong ini, yang pertama adalah menjadi peluang usaha yang besar. Yang kedua yaitu harga ayam potong sendiri relatif stabil. Yang ketiga, permintaan pasar terus meningkat. Yang keempat, proses budidaya relatif lebih mudah. Yang kelima, modal relatif lebih kecil. Yang keenam, keuntungan yang didapatkan besar. Namun, bisnis ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah membutuhkan tempat atau lokasi yang khusus. Yang kedua adalah di beberapa daerah terkadang pakan ayam langka. Contohnya itu ayam potong cukup sensitif terhadap kondisi lingkungan dan suhu udara. Usaha bisnis selanjutnya itu usaha hijab. Hijab tidak hanya berperan sebagai penutup aurat bagi kaum hawa, melainkan sudah menjadi tren fashion yang sangat mendunia. Peluang usaha hijab yang ditawarkan seiring dengan perkembangan hijab pun semakin besar. Jadi jangan heran jika sebagian banyak orang tertarik untuk mengikuti jejak pebisnis hijab yang sudah sukses dengan cara memulai bisnis dari nol. Di Indonesia sendiri banyak sekali wanita yang mengenakan hijab, mulai dari anak kecil, remaja, sampai dewasa. Melihat kondisi ini, secara otomatis kebutuhan hijab dari waktu ke waktu terus meningkat. Apalagi setiap orang yang menggunakan hijab tidak hanya mempunyai satu hijab. Kelebihan dari bisnis ini adalah tidak memiliki kadaluarsa, banyak peminatnya, distribusinya mudah, merupakan penyalur hobi. Namun memiliki kekurangan, yaitu saingannya banyak, repeat order kecil, biaya marketing mahal, update tren cepat. Baik, untuk selanjutnya itu rancangan usaha. Masalah. Dalam beberapa tahun ini, pandemi COVID-19 telah meningkatkan kecemasan bagi masyarakat dan telah mengubah cara berbelanja karena banyak toko yang tutup, di mana solusi belanja online menjadi solusi terbaik dalam kondisi ini. Adapun tujuan dari usaha ini antara lain untuk mempermudah berbelanja tanpa harus keluar rumah, menjadi toko online yang selalu dipercaya oleh pelanggan, memberikan kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau, serta mendapatkan penghasilan. Konsep usaha. Strategi pemasaran yang diterapkan cukup sederhana, karena promosi dapat dilakukan. Produk yang dijual juga berkualitas, unik, modis, dan kekinian dengan memanfaatkan media sosial. Yang selanjutnya itu aspek pasar. Adapun aspek pasar yang dibutuhkan dalam rancangan usaha kalian ini adalah yang pertama, barang yang ditawarkan berupa fashion. Yang kedua, target pasar, di mana target pasar ini
ditujukan untuk semua orang yang mempunyai media sosial. Yang ketiga, pesaing, di mana semua toko online yang menjual barang yang sama. Untuk selanjutnya adalah aspek pasar. Promosi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, di mana langkah promosinya antara lain: yang pertama, membuat akun media sosial; yang kedua, memberikan tawaran promosi seperti potongan harga; yang ketiga, mengupload gambar dari produk; yang keempat, selalu melayani konsumen dengan baik. Baik, untuk analisis SWOT, yang pertama adalah kelebihan dari rancangan usaha kali ini. Yang pertama, modal relatif lebih kecil; yang kedua, pilihan produk lebih banyak; yang ketiga, metode pembayaran lebih mudah. Baik, untuk analisis SWOT selanjutnya yaitu kelemahan, di mana rancangan usaha ini memiliki kelemahan, antara lain yang pertama, saingan yang sangat banyak; yang kedua, mahalnya biaya kirim; yang ketiga, masyarakat ragu akan kualitas dari barang. Oke, analisis SWOT yang selanjutnya itu keuntungan, di mana rancangan usaha kali ini memiliki keuntungan. Yang pertama, tren yang selalu berganti-ganti; yang kedua, permintaan terhadap barang juga meningkat; yang ketiga, pemasaran tidak pernah sepi. Untuk analisis SWOT yang selanjutnya itu ancaman, di mana rancangan usaha kali ini memiliki ancaman. Yang pertama adalah perubahan lingkungan pasar; yang kedua, persaingan yang sangat banyak setiap harinya; yang ketiga, barang bagus dan murah; yang keempat, promosi bisa dilakukan kapan saja. Analisis 4P, produk baju, gamis, jilbab, case HP, dan lain-lain; promosi media sosial, Facebook, Instagram, dan WhatsApp; harga gamis antara 85.000 sampai 125.000; harga cash antara 25.000 sampai 40.000; tempat tidak memerlukan tempat karena berbelanja melalui HP atau online. Aspek keuangan, permodalan. Untuk modal awal, saya mengambil dari tabungan saya sebesar 340.000. Pengeluaran gamis sebesar 2 lembar yang berharga 100.000. Cash HP sekitar 20 piece antara 235.000. Biaya operasionalnya 20.000, serta keuntungan yang didapat oleh gamis sekitar 50.000 dan cash HP sekitar 105.000. Analisis usaha gamis, rumus rugi per laba sama dengan variabel penjualan dikurangi biaya tetap dikurangi biaya, sama dengan 340.000 dikurangi 235.000 dikurangi 20.000 sama dengan 85.000. Untuk cash HP, rumus rugi per laba sama dengan variabel penjualan dikurangi biaya tetap dikurangi biaya, sama dengan 160.000 dikurangi 100.000 dikurangi 20.000 sama dengan 40.000.